Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Abata. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Asik. Nah, tepuk apa ya? Tepuk keren. Keren. Oke, teman-teman, hari ini tadi di sekolah di Wisma ngapain aja? Makan. Besok udah mau libur ya? Iya. Senang? Senang. Oke, tapi hari ini kita belajar dulu ya, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, coba saya dulu. Najwa ada? Hadir. Rona ada? Nana, Sabita, Hadir. Dini, Erlita, Hadir. Hadir. Oke. Nah, makasih hari ini sudah hadir semua. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali lagi belajar tentang biologi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Di biologi. Tentang darah. Oke, tentang darah. Nah, walaupun kalian ini masih suasananya libur ya, kita tetap semangat untuk ilmu. Karena apa, teman-teman? Ada satu seorang ulama mengatakan, namanya Luqman Al-Hakim ya, tuntutlah ilmu. Kenapa? Karena di saat kamu miskin, dia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Tahu maknanya perkataan ini? Di saat kamu miskin, maka ilmu yang kamu tuntut akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Jadi kalau kita punya harta, maka kita yang akan menjaga harta tersebut. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga. Nah, makanya harus semangat menuntut ilmu. Baik. Nah, sudah siap belajar ya? Siap. Oke. Nah, kita ulas dulu kemarin kita tentang darah. Kencang suaranya.
kalian lihat? Itu yang kalian lihat tentang apa tadi? Tentang Fungsi darah. Seberapa penting sih darah di dalam tubuh kalian itu? Teman-teman ada yang tahu? Ya, Safita. penting banget karena darah itu selain juga mengedarkan nutrisi, juga mengedarkan hal yang diperlukan sama tubuh. Mengedarkan nutrisi dan yang diperlukan oleh tubuh, yang diberikan oleh tubuh itu apa? Apa ini? Oksigen. Terus apa lagi? Energi. Cari makanan maksudnya ya? Cari makanan. Nah, dan banyak. Bayangkan kalau tubuh kita itu nggak ada darah, kira-kira apa yang terjadi? Lemah, gampang terkena penyakit. Gampang terkena penyakit. Kenapa? Karena antibodi itu ada di dalam darah. Betul. Terus apa lagi? Pusing. Terus, nah yang paling menyenangkan ini ya, kalau nggak ada darah di dalam tubuhmu, maka tahu nggak, darah itu dia beratnya adalah sekitar 10% dari berat tubuh. Jadi kalau kalian pengen tubuhnya terus tanpa darah, tubuh kita akan berkurang 10%. Tapi kamu mau? Masa tanpa darah gitu ya. Baik teman-teman, nah hari ini kita akan belajar tentang darah. Ya, ini kenapa LCD-nya ya. Tentang darah tadi sudah kita tahu betapa pentingnya darah untuk diri kita ya. Nah hari ini teman-teman kita akan mengeksplor ada 3 tema yang sudah Ustazah siapkan untuk kita eksplor, sehingga dari ini nanti kita eksplor masalah ini, nanti kita akan menemukan solusi, akan bisa menawarkan solusi. Karena apa? Sekali lagi pada hakikatnya kita jadi murid belajar itu sebenarnya ngapain sih kita? Sama ilmu. Cari ilmu, kalau udah dapat ilmu buat apa? Diamalkan, memberikan solusi untuk permasalahan di sekitar kita. Betul tidak? Betul ya. Nah dalam proses pembelajaran ini nanti, bentar. Nah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi masalah pada sistem sirkulasi darah. Tadi sudah sempat Ustazah tayangkan ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi bioproses pada sistem sirkulasi darah. Bioproses berarti adalah proses biologis yang dilakukan oleh darah. Yang ketiga menentukan solusi masalah yang ditemukan dengan tepat. Ya, jadi setelah ini kamu harus mampu menemukan solusi setelah menemukan masalah tadi. Oke. Nah, alur pembelajarannya, jadi nanti Ustazah akan tampilkan masalah tadi ya, sudah ada 3 tema tadi. Kemudian kalian nanti bersepakat gimana caranya untuk mengeksplor ya, kalian mau berkelompok atau apa gitu ya. Kemudian penyelidikan, proses penyelidikan. Penyelidikannya gimana? Terserah, sama seperti pembelajaran minggu kemarin ya. Ada yang wawancara, ada yang dia pakai modul, ada yang dia pakai suka lihat video. Kan masing-masing anak senangnya kan beda-beda ya. Nah penyelidikannya begitu. Kemudian setelah penyelidikan nanti kalian sajikan dalam sebuah karya, dan kita akan analisis dan evaluasi dengan mendiskusikannya dengan teman. Barangkali temanmu punya masukan atau punya perbaikan untuk solusi masalah yang kalian tawarkan. Begitu. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Belum ya? Belum. Nah masalahnya apa Us? Nah ini ada 3 masalah. Kasus pertama, coba perhatikan apa ini? Darah. Darah apa? Darah merah. Yang kiri darah
Beda apanya ini? Beda bentuknya. Beda bentuknya, iya. Yang kiri bentuknya normal, yang kanan berantakan, ya kan? Ini namanya penyakit thalassemia. Nanti kalian akan eksplor thalassemia itu apa gitu ya, tanda-tandanya apa, lalu kalian bisa menawarkan solusi. Yang kedua, kasus kedua, coba perhatikan apa ini? Aglutinasi. Apa itu aglutinasi? Penggumpalan, ya, penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah. Nah, kenapa darah bisa menggumpal? Ada dua komponen di dalam darah itu yang dia menyebabkan ketidakcocokan atau kecocokan antar donor dan resipien. Yang ketiga, anak isop lagi. Adik sama adik Ifti. Ini apa ini? Hatinya bermasalah, kemudian saluran abdominalnya juga bermasalah. Apa ini kira-kira? Ini adalah kasus erythroblastosis fetalis. Apa itu? Kalian eksplor juga ya. Nah, dari ketiga tema ini nanti kalian eksplor, kemudian cari solusi masalahnya. Paham ya? Paham. Cara kerjanya apa tadi? Silahkan kalian mau diskusi dengan teman, dengan kelompok atau wawancara. Kalian hari ini boleh, kalau kemarin kita wawancara sama alumni yang dokter, hari ini coba kalian wawancara dengan guru biologi yang lain ya, barangkali nanti agar kalian dapat masukan dari guru tersebut. Silahkan, nanti tadi saya sudah menyampaikan Fajar dan mau untuk direpoti. Ya, atau kalian boleh mumpung di sini ya, gimana untuk mengetahui kenapa kok terjadi aglutinasi, kalian boleh nanti Ustazah sudah siapkan antigen untuk uji golongan darah. Nah, siapa yang pilih itu? Siapa yang pilih fase 1, fase 3? Silahkan. Di mana belajarnya? Di mana aja, terserah. Yang penting nanti kita presentasi kumpul lagi di sini. Bisa ya? Oke, silahkan. Silahkan. Kok diam saja? Yang mau kasus 2, kasus 1 angkat tangan. Yang mau kasus 1. Yang mau kasus 1. Kasus 1 tentang thalassemia. Yang mau siapa? Siapa? Ya. Oh, siapa? Oke. Yang kasus 2 siapa? Ya, oke. Yang kasus 3 siapa? Yang mau kasus 3 nanti wawancara sama Us Fajar. Us Fajarnya dicari atau ditelepon dulu, di mana Us? Terus yang kasus 2 boleh kalian mau uji golongan darah biar tahu aglutinasi itu modelnya kayak apa? Oke. Yang kasus 1 kalian boleh belajar pakai modul atau di perpus boleh. Itu perpusnya buka ada? Buka. Oke. Kelompok 1 yang nanti mau presentasinya pun juga terserah. Pakai poster, pakai PPT, pakai karikatur, terserah. Ya, saya sudah sediakan perkapnya. Itu ya. Oke, silahkan berkumpul dengan tema masing-masing. Siapa yang mau presentasi pakai poster? Kelompoknya siapa? Ya, 2. Ini kita berbagi pakai poster. Ini presentasi pakai apa? Mau wawancara. Terus presentasinya pakai apa nanti? Pakai poster. Pakai poster. Ini pakai apa? PPT. Oh iya.
di apa namanya di kaca itu terus taruh pastinya nanti HP-nya nggak ada, nanti langsung nanti RH nanti HP ada, berarti nanti RH-nya nggak ada. Kamu berani nggak sama itu? Oh iya. Oh, terus pajak di itu ruang mana namanya? Ruang BK. Iya, silakan ke sana. Boleh semuanya nyoba. Kita berani aja. Siapa? Untuk sarapan loh. Ini nggak dibersihin dulu. Oh iya, alkoholnya dari jangan dicoba. Ini nggak pas kayak bermewah. Terus alkoholnya dari ya? Alkohol, oh iya, pakai alkohol. Ya, dilap dulu. Ini tangan sama ininya dilap dulu, terus baru dicetak gitu. Harus darahnya bisa untuk berapa ini ya? Bisa nggak sih? Selama nggak ada. Jangan pelit-pelit. Kamu sendiri modelnya enggak? Aku sendiri mana? Modelnya ini. Itu alas tuh. Tapi judulnya halo. Gimana? Bismillah. Kurang panjang berarti.
Nah, itu 5 aja, 5. Nah, Itunya diputar di 5. oh, lah itu. Gak apa-apa itu langsung dianu taruh sana. Heeh. Hanya juga ya. Yang sakit itu yang anti oke. Jadi rasanya apa? Siapa mau gantiin aku? Dianu langsung di ini pakai ini. Kurang. Diaduk. Diaduk. Diaduknya jangan dengan sisi yang sama ya. Diaduknya satu tempat, satu aduan. Ganti ini gitu kan. Darahnya kurang banyak itu. Kurang banyak darahnya. Coba terus Ini nggak sih diratain? boleh. Yang satunya lagi, aduh kurang ya berarti ya. Itu seharusnya 1 ditambah A dan B, anti A dan anti B. Nanti 17 Yang satu kan resus tadi. Tidak, karena tidak. Nggak bisa udah Ganti orang, boleh ganti orang. kamu aku belasin nggak sakit kamu aja sih aku semua hati aku mau sama Siva kamu tuh percaya Oh, pakainya itu, pakai HP. kita bahas salah satu itu apa itu kalau kita bahas itu aja kalau apa bukan di komentar enggak sih kita bahas perbedaannya juga jadi perbedaan beginiin loh biar darahnya enggak berarti itu nanti masih sama udah setelah ini perbedaannya yang biru ya ini terus perbedaan oh ini berarti dijabarin baru talasemia di sini ini emang logatnya kan berarti apa perbedaan kan harus gini apa harus gini enggak terserah jangan langsung tak pencet ya langsung tak pencet di tekan ya ini tau enak aja nah saudara ini udah ya terus ini ada pencet silakan tarik sih udah wawancaranya sekarang tinggal nggak usah lagi itu ya pakai poster ya pakainya ini juga ada rasanya kayak digigit semut sampai atas ya Pak kamu makannya kayak habitat kebanyakan tadi belum begini kita wawancara tadi kita wawancara sudah di berapa hari di PPT? Ini anti A itu masih anti A 30 menit 20 menit 15 12
secepatnya insya Allah. Resus kan ya, resus. Iya saya. Iya. Oh iya. Resus itu apa resus itu? Resus adalah sama seperti apa namanya? Golongan darah. Sudah digantian Golongan darah itu kan dia ada berbagai macam cara menentukan. Ada yang pakai sistem ABO yang tadi dibahas sama kelompok sebelah, ada yang sistem resus, ada yang sistem MN. Nah, ini kalau MN apa itu kan jarang dipakai, yang sering dipakai itu resus sama ABO. Nah, resus itu ada resus itu ada dua, positif dan negatif. Ya, silakan. Sudah sampai situ tadi? Sudah bahasnya sama Ustaz Fajar. Iya. Enggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau satu kekuatan ada yang segera bikin ini. Berarti yang satunya kalau kalian simpulkan sebenarnya yang paling krusial, yang paling berbahaya itu ketika ibunya atau ibunya yang negatif. apa ya? Itu yang berbahaya. Ibunya hamil, masa bapaknya yang hamil? Tapi kalau contohnya nih, ibunya positif, bapaknya tuh negatif, terus anaknya tuh negatif gimana? Mau itu? Iya, bisa jadi. Ibunya apa yang penting? Positif. Coba positif itu dia punya antibodi enggak, yang berbahaya itu kan sebenarnya antibodi tak dalam resus itu. Yang punya antibodi adalah resus positif atau negatif? Positif atau negatif yang punya antibodi yang dia Negatif. Negatif. Enggak tahu. Negatif katanya sama saja. Bapak kamu pakai itu aja sih mana itu? Kertasnya ambil satu. Bukan kertas yang itu loh, yang warna itu loh. Ini Ustaz, itu ada dua toh kertasnya. Nah satu buat kalian coba. Tak kasih lihat. Nah, videonya di. Oke. Bikin poster aja mending daripada sama tadi lagi. Kita sini buka aja buku. Nah, kita orang-orang resus. Kan resus tadi RH positif. RH positif atau RH positif, RH negatif. Nah, ini homozigot, ini heterozigot. Homozigot itu heterozigot. Nah, terus kalian masih ingat genotif, fenotif kan? Genotif, berarti gennya. Kalau fenotif berarti yang tampak. Kalau ini itu fenotifnya adalah resus positif. Ini juga genotif, fenotifnya adalah resus positif. Tapi apa susunan gennya kan berbeda.
ya kan. Ada lagi namanya resus negatif. Nah, resus negatif itu RH min RH min. Nah, ini adalah resus negatif gitu. Nah, resus negatif itu dia punya antibody. Dia punya antibody negatif. Jadi kalau dia ketemu benda asing, maka dia akan membentuk antibody dengan cara mengaglutinasi. Nah, makanya misal ini ibunya negatif, ternyata janinnya positif dari bapaknya. Karena dari bapaknya, betul. Anaknya sopo? Anaknya bapaknya kan? Maka dia akan ketika anak ini dia positif, maka dia mengeluarkan antigen. Nah, antigen ini akan dideteksi sebagai senyawa asing oleh antibody. Belum si ibu akan membentuk antibody. Itu pada udah kali dapat antibody, itu artinya dia ibarat senjata, itu dia udah dirakit gitu loh. Nah, ini lahir cenger, udah sampai lagi kedua apa yang terjadi? Sehingga namanya apa tadi? Tapi kalau ibunya positif, Gus? Ibunya positif, coba gimana coba? Kalau positif dia punya antigen enggak? Enggak punya. Kira-kira gimana? Susah lagi. Kan anaknya yang negatif. Anaknya negatif tapi ibunya positif. Kuncinya pokok. Berarti anaknya yang ibu. Itu punya anak. Kalau jadinya Mas Rita ya, komposisi apa bayi itu, komposisi apa darah bayi itu tidak terlalu kurang terlalu banyak untuk menyerang ibu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting ibunya negatif berarti apa? Jadi sekarang kalian biar enak, teman-temanmu kamu bikin kan tentang ke apa tadi, coba pertanyaannya di RKPD apa tadi? Ini saya bikin ya. Apa yang menyebabkan bukan yang tadi loh. Jadi yang pertama nanti yang harus kalian ini ada yang kalian harus jelaskan. Yang pertama adalah prestasi itu apa, kemudian perkawinan misal dengan Pak RH positif, Ibu RH negatif, apa yang terjadi, kemudian solusinya. Coba cari artikel yang sudah saya share ke siapa yang punya artikel tadi ya. Mana? Ini enggak ada. Aswa, share ke sini coba. Siapa yang share ke nomornya siapa? Nama tadi kok enggak kalau mereka berteman, apa yang terjadi ini? Ayo. Kalau mereka berteman, apa yang terjadi pada tubuhmu? Enggak imbang. Kalau gimana? Homeostatisnya terganggunya gimana? Antibody itu apa fungsinya? menguatkan diri. Perlindungan. Kalau perlindunganmu itu udah kompromi sama musuh, boleh jadinya. Apa yang terjadi? Order. Kan? Papa masuk silakan. Oh iya, kamu virus corona. Oh silakan. Ya kamu apa saja silakan. Biasanya suruh kompromi. Luar biasa kan apa hidup kita itu ya. Ini betul. Kamu yang Sama nggak bisa. belajar antara A sama B. Nih. Bukan.
elektroplastosis bukan yang itu, yang materi sama kamu yang ambil satu aja. Ambil satu buat kamu, ambil ini nanti kamu yang A. Nah itu kamu kasus berapa tadi? Kasus 3. Maksudnya tadi kan maksudnya 2 kali ya. Saudara saya tahu. Nah ini ini kan udah ya. Analisis potensi itu apa? Kemudian ada apa ya? Jika seorang contohnya ini coba dikerjakan ini nanti ya. Yang bisa ya. Maka tinggal tidak paham menuangkan di sini. Kenapa kalau itu langsung ini aja? Kurang banyak ya. Yang kelihatan tuh cuma itu. Tidak join apa? Ini ya, kalau anti yang mengubah berarti apa? Ayo apa coba? Kalau kamu A. Kalau ada yang mengubah berarti A. Enggak, kalau ini kan anti RH itu berarti resistnya positif atau negatif. Anti RH dikasih anti min dia menggumpal. Anti min RH dia menggumpal. Jadi berarti dia positif karena dikasih. Jangan-jangan salah lagi. Sama negatif Orang luar negeri. Waduh, bingung nyari suami nanti harus luar negeri kamu. Nyari suami lagi di kawasan. Ini negatif ya. Ini golongan darahnya apa di sini? Sekarang start kalian bikin, silakan dijelaskan ke teman-teman apa itu belum ada pakai sistem ayo nggak usah Sama tadi kayaknya punya Nana. Yang D-nya kayaknya agak kurang deh. kasih darahnya kurang. Sudah selesai belum PPT-nya? Tadi tinggal dikit anti R aja. Warna hijau itu apa? Warna biru coba tambahin dikit. Ya. Out, nggak ada. Saya tunggu nanti ya. Lagi belajar awalnya. Udah. Golongan darah RH, betul RH negatif, antigennya tidak ada. Jadi intinya pokoknya antigen itu ya. Siapa judulnya? Nah, sekarang lihat ini. Jika wanita hamil menikah dengan RH, coba gimana? Coba.
Nah berarti apa ya Pak? Coba golongan darah kontak itu loh. Anaknya nanti ini kan iya betul. Ini sama ini berarti RH RH plus sama ini RH ditulis perkawinannya ini ditulis. Terus apa yang terjadi ketika anak yang bernama RH plus? Kalau anak yang perkawinannya anak kedua ya di anak sama orang lagi solusinya ada ya gantian apa itu namanya gamet RH itu ya RH plus. Nah, itu RH plus koma dikasih koma. Nah, betul. Nah, ini dia punya dua macam gamet RH plus RH min. Ya sama kayak perkawinan Mendel di SMP. Pernah kan kalian? RH plus di SMP itu Mendel aku kecil kan? Dia hanya nggak nyatu. Ini ada yang nyatu, ada yang nggak. Baru aja. Beda. Itu kemungkinan. Berarti 50% kemungkinan anaknya RH plus, 50% kemungkinan anaknya RH. Jadi itu kemungkinan persentasenya. Jadi 50%. Jika anak pertama RH plus apa yang terjadi? Anaknya RH min apa yang terjadi? Jadi dengan itu kan jelas RH plus, RH min. Anaknya RH plus apa yang terjadi? Yang kedua kasusnya adalah ibu RH min, anaknya RH min. Menurut kalian kan udah wawancara semua sama masih ada yang mau aja deh pertanyaan. Udah siap presentasi? Belum dulu. Nah, sip. Wah, ini tusuk lagi nih. Cara itu akan bisa bikin alias apa perkawinan menghasilkan kayak yang iya. Terus kalau kayak gini soundnya gimana? Apa namanya dia tuh IB atau IO gitu? IB atau IPO? Oh, diketahuinya nanti ketika anakmu. Jadi dianalisis dari anakmu atau bisa dianalisis dari bapak ibumu dan adik-adikmu. Gimana anak IPA? Oh iya. Udah ya. Nah, 30
10 menit ke depan silahkan ke kelas. Kelompok mana yang mulai duluan? Kita kembali ke iya. Kita coba. Jadinya Pak. Dua-duanya min. Nah ini caranya kayak gini. Kira-kira min, ini anaknya ibunya min, anaknya min, telurnya min. Sekarang berarti negatif berarti kan nggak masalah. Kenapa? Nggak punya antigen. Oh, ini nggak apa yang itu ini. Oh betul. Tapi antibody dalam tubuh ibunya itu masih ada sih, Pak. Masih. Kan awalnya kan yang pertama kan benar-benar ada karena konflik. Terus tapi antibody tetap masih ada. Kayak ini antibody dalam tubuh ibunya ini akan berbahaya ketika kehamilan kedua. Nah caranya gimana biar nggak berbahaya? Apa nabi? Ya Pak. Kamu jadi ini apa nabi? Menghindari yang beda nggak bisa kok ya, nggak bisa menghindari biar anak kedua bisa lahir normal. Injeksi betul. Jadi intinya kan harus menetralisir antibodi tadi ya. Jadi kan kalau diinjeksi itu antibody netral lagi boleh. Dia akan netral lagi antibodi. Netral tidak hilang ternyata. Namanya berarti kan antibodinya netral. Oke, siap ya. Silahkan kelompok mana yang mau presentasi? Ayo kita tepuk dulu. Ingat tepuk keren ya. Wow, keren. Wow, keren. Asik ya. Ayo semuanya. Sebelum presentasi kita mulai. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, kelompok mana yang mau presentasi dulu? Satu mana? Ini. Oh ya, oke. Oh ya, PPT-nya sudah dikirim ke Ustazah ya. Tadi ya. Jangan odoh, Mau pakai pointer silahkan. minta. Boleh. Pinter gak sih? Pinter nih. Emang harum. Nah, solusinya apa? Abi pinter. Ya, mari kita sambut kelompok satu dengan penuh semangat tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku sama kelompok 1 bakal menjelaskan terkait tentang kasus pertama, yaitu thalassemia. Nah, sebelum kita bahas tentang thalassemia, kita harus tahu dulu nih apa sih komponen-komponen yang ada di dalam darah. Jadi
komponen dalam darah itu ada dua. Pertama tuh ada plasma sama sel darah. Kalau yang plasma itu dia kalau plasma itu dia ada 55%, sedangkan sel darah itu 45%. Nah, apa aja sih yang ada di dalam plasma? Kalau di dalam plasma dia itu ada air 90-92%, zat-zat terlarutnya 7-8%. Contoh-contoh zat-zat terlarutnya itu ada protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Nah, plasma darah ini punya warna kuning pucat. Terus sel-sel darahnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada eritrosit, leukosit, sama trombosit. Terus setelah kita bahas tentang komponen darah, sebelum kita lanjut ke talasemia, kita bahas tentang perbedaan dari tiap sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi kalau perbedaannya itu ada di inti selnya. Kalau inti selnya itu sel darah merah, eritrosit, dia itu nggak ada. Terus kalau sel darah putih itu ada, keping darah itu nggak ada. Terus kalau perbedaan bentuknya, sel darah merah itu bulat cekung di kedua sisi. Dan kalau sel darah putih itu tidak beraturan, keping darah itu tidak teratur. Terus perbedaan pada tempat pembentukan. Kalau sel darah merah itu tempat pembentukannya ada di sumsum tulang. Terus kalau sel darah putih itu ada di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Terus kalau keping darah trombosit itu ada di sumsum tulang. Terus kalau perbedaan di umur itu kalau eritrosit dia ada 120 hari, sel darah putih ada 12-13 hari. Terus kalau keping darah dia 7-9 hari. Fungsinya sendiri juga beda-beda nih. Kalau eritrosit dia mengedarkan oksigen dan karbon dioksida karena mengandung hemoglobin. Terus kalau sel darah putih leukosit dia itu melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, dan keping darah itu dia berperan dalam proses pembekuan darah. Yang presentasi kamu mana? Dan selanjutnya ini ada penyakit. Yang pertama itu eritrosit, kekurangan darah anemia. Terus habis itu hemoglobin itu namanya policythemia. Kemudian leukosit itu kekurangannya namanya leukopenia. Terus kelebihannya itu namanya leukemia. Terus komponen darah ketiga itu ada trombosit. Kekurangan darahnya itu disebut trombositopedia. Kemudian kelebihannya itu disebut trombositosis. Nah, sekarang kita beralih ke gejala pada thalassemia. Thalassemia itu kan tadi kan penyakit turunan gitu ya. Jadi ada perbedaan di antara susunan darah yang terkandung pada tubuh manusia yang memiliki penyakit thalassemia dan normal. Nah, gejalanya itu apa aja sih? Yang pertama, jadi tulangnya itu nanti formasinya itu tidak beraturan dibanding yang normal. Terus yang kedua, urinnya akan lebih gelap. Yang ketiga, pertumbuhannya akan menjadi lambat. Yang keempat, jadi mudah lelah, mudah pucat, gitu kan. Terus yang terakhir itu ada tadi yang kulitnya pucat atau menjadi kuning. Terus beralih ke solusi atau pengobatan. Jadi penderita thalassemia itu sebenarnya belum ada solusi untuk menyembuhkan penyakitnya thalassemia, tapi masih ada perawatan untuk membantu dia itu hidup dengan lebih baik. Contohnya misalnya bisa transfusi darah. Transfusi darah itu memang punya beberapa indikasi. Nah, semakin banyak si penderita itu mendapatkan transfusi darah, nanti kan kandungan zat besi ini indikasi dia membuka beberapa indikasi. Tapi masih ada juga misalkan transplantasi tulang sumsum. Nah, tulang sumsum ini kalau misalkan ditransplantasi, katanya sih bisa ada yang mengatakan bisa untuk menyembuhkan thalassemia, tapi ini cuma buat beberapa ya tingkat keparahan juga berpengaruh ya, sama tergantung kecocokan tulang sumsumnya. Biasanya tuh yang berhasil yang punya saudara kandung. Terus ada juga beberapa pengobatan misalkan kayak obat kimia gitu, sama ada lewat operasi. Nah, jadi dari semua itu tadi, aku pengen nerusin ulang kalau thalassemia itu merupakan kelainan darah bawaan ditandai oleh kurangnya
protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah normal dalam tubuh yang sama dengan normal. Oke, jadi teman-teman itu tadi penjelasan singkat dari kami terkait thalassemia. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Saya nanya, silahkan. Mumpung ada ahli nih. Iya. Calon dokter. Dan calon dokter, calon apa lagi? Arsitek, calon HI, calon ibu. Oke, mungkin teman-teman udah pada paham ya dari penjelasan singkat kita tadi ini, dan belum ada yang mau bertanya. Jadi mungkin kita akhiri presentasi singkat kita terkait thalassemia pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok berikutnya siapa? Tidak perlu maju sepertinya ya, karena kalian pakainya apa ini? Pakainya bukan PPT ya? Poster. Ada yang megangin gitu ya, semua berbalik. Dua kelompok ini pakainya poster teman-teman. Jadi silahkan berbalik. Kelompok mana dulu? Kelompok dua, silahkan. Ayo berbalik ke sana. Putut sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dor. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sebenarnya ini tentang pengumpulan darah, tapi pengumpulan darah ini ada hubungannya dengan penggolongan darah, penentuan golongan darah. Jadi dalam menentukan golongan darah itu ada dua komponen yang berperan. Yang pertama aglutinogen dan yang kedua aglutinin. Aglutinogen adalah suatu jenis protein yang terdapat di eritrosit yang dia itu bisa mengalami penggumpalan. Ya. Kemudian kalau aglutinin itu adalah serum antibodi yang ada di plasma darah dan dia bisa menggumpalkan aglutinin. Kemudian untuk jenisnya aglutinogen dan aglutinin itu masing-masing ada dua jenis. Aglutinogen ada aglutinogen A dan aglutinogen B. Terus kalau aglutinin ada aglutinin alfa sama beta. Terus aglutinin alfa itu akan menggumpalkan aglutinogen A. Kemudian aglutinogen beta akan menggumpalkan aglutinogen B. Diagramnya langsung. Oh terserah. Oh apa lagi modelnya? Untuk golongan darah A itu dia memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Kemudian untuk golongan darah B dia memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa. Kemudian untuk golongan darah AB dia memiliki aglutinogen A dan B tapi tidak memiliki aglutinin sama sekali. Kemudian untuk golongan darah O dia tidak memiliki aglutinogen tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Selanjutnya di sini ada diagram genom darah. Jadi tadi kan aglutinin itu bisa menggumpalkan aglutinogen. Jadi tidak semua
misal golongan misal ini apa namanya golongan darah A ini nggak bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah O. Begitu juga golongan darah B dia bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah O, karena pada golongan darah O itu ada aglutinin alfa dan beta, sedangkan pada golongan darah A dan B itu masing-masing memiliki aglutinogen A dan B. Jadi ketika didonorin ke golongan darah O, nanti yang penerima yang punya golongan darah O ini dapat mengalami penggumpalan darah gitu. Jadi untuk biar ketika donor darah itu aman, maka ada diagram donor darah ini. Jadi golongan darah A itu bisa menerima donor darah dari sesama golongan darah A dan golongan darah O. Kemudian kalau golongan darah B itu dia bisa menerima donor darah dari sesama golongan darah B dan golongan darah O. Kemudian untuk AB dia bisa menerima donor darah dari semua golongan darah, bisa AB, A, O itu A, O, B, AB itu semuanya bisa mendonorkan darahnya ke egois gitu ya. Ya. Nah, sedangkan kalau golongan darah O dia tidak bisa menerima golongan darah selain sesama O. Tapi Allah itu adil loh. Walaupun O dia hanya menerima O doang kan, Allah itu tak adil. Adilnya apa? Ternyata golongan darah O di dunia itu banyak. Jadi jangan khawatir kehabisan golongan darah O ya. Kalau AB dia bisa menerima dari seluruh golongan darah. Ternyata apa faktanya? Emang dikit, makanya ya dibikin Allah kayak gini ya. Nggak adil ya. Silakan kelompok ini golongan darah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mau tanya, Ya. kalau misalnya bapaknya AB, ibunya AB, apakah anaknya juga bakalan ikut AB? Nah, ikut siapa? Golongan darahnya apa? Apakah anaknya juga bakalan ikut bapak atau ibu? Jawabannya itu ini ya, belum tentu, karena kan pernah diajarin itu setiap golongan golongan darah itu ada ini apa namanya, yang dia itu ada tabelnya, terus nanti ada IA sama persilangan. Jadi ada kalau AB itu dia punya IA sama IB. Nah, terus kalau disilangin Sini, kamu pakai ini. iya. Nih, IA. ini kan punya I A sama IB. Nah, ini juga punya IA sama IB. Nah, kalau disilangin buat tabel ini bapaknya. Satu alatnya satu. Namanya alat sepasang ya, nanti kelas 3 kalian belajar. Namanya alat ganda seperti itu. Nah, ini kalau disilangin IA, terus ini IA, IB, IA, IB, ini IB, IB. Jadi hasilnya itu nanti bisa A sama bisa AB sama bisa B. Nah, AB-nya ini tapi bisa 50%. Persentasenya lebih banyak. Persentasenya bisa 50%. Gitu. Jadi belum tentu bisa nanti anaknya itu bisa AB juga. Jelas? Jelas. Saya ada pertanyaan
lagi? Saya. Ada? Apakah benar golongan darah itu bisa menentukan sifat seseorang? Wah, Sani golongan darah aku sensitifan. Gampang digigit nyamuk. Bapak digigit nyamuk katanya. Bener apa salah? Ya kan? Sekarang kan lagi ngetren apa-apa. Wah, golongan darah O sih. Oh, golongan darah B sih, gitu kan? Ngefek nggak itu? Sebenarnya ngefek nggak sih? Jadi kepribadian seseorang itu ternyata juga dapat diketahui melalui golongan darah dari orangnya itu. Bahkan masyarakat Jepang itu percaya bahwa masyarakat yang memiliki karakter dapat terbaca dari golongan darah seseorang bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupannya, termasuk pekerjaannya, asmaranya, dan lainnya. Tapi beneran nggak sih kayak gitu tuh? Sebenarnya masih terjadi pro dan kontra terhadap hal ini. Orang Jepang Katsue Kigata merupakan istilah yang memiliki arti analisis kepribadian seseorang dari golongan darahnya. Istilah ini sangat populer pada tahun 1930 di Jepang setelah Profesor Furukawa merilis sebuah studi yang menyatakan bahwa setiap golongan darah memiliki karakter tertentu. Meski begitu, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Public Library of Science belum bisa dikatakan benar sepenuhnya, sehingga perlu dilakukan pengujian lanjutan. Jadi benar atau tidaknya golongan darah menentukan karakter itu hanyalah perkiraan, sebab karakter seseorang juga bisa diketahui dari sisi genetik alias keturunan DNA dan kromosomnya. Jadi belum tentu bisa. Gimana? Belum tentu? Belum tentu. Kesimpulannya adalah Jadi golongan darah belum tentu menentukan sifat seseorang. Mau kita buktikan? Oh, Coba, kira-kira Mbak Nana itu golongan darahnya apa? A. Benar? Iya. B. Iya, B. Kok bisa B? Apa percaya? Mbak Siva golongan darahnya apa Mbak Siva? Ayo. O. B. Berarti tidak terbukti dong. Tidak terbukti pengamatannya, atau kalian yang nggak kenal? Nggak tahu AB itu kayak gimana? Oh, nggak tahu. Oh, biasanya gimana? Kalian taunya gimana? Maksudnya itu sifatnya. AB itu Ya Allah, kasihan loh. AB katanya abnormal. Tapi aneh, AB itu kayak orangnya istimewa, kayak Soalnya jarang. lebih jarang ada orang yang kayak gitu loh karakternya. Istimewa sama aneh itu beda. Aneh. Beda ya? AB aneh banget. Berarti kalau A aneh. B banget. B baik. Oh aja. Oh aja. Agak aneh banget. Ya, mungkin nanti kalian bikin penelitian ya, hubungan antara golongan darah dan sifat. Direncanakan kan bisa jadi profesor gara-gara meneliti itu, ya. Ya, oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk keren. Ayo, tepuk keren. Wow, keren. Asik. Wow, Keren. Wow, keren. Asik. terakhir, tepuk terakhir. Tepuk terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus 3, yaitu tentang erythroblastosis fetalis, yaitu penyakit kelainan darah.
Sebelumnya perlu diketahui dulu kalau di dunia ini selain sistem APO ada juga sistem yang namanya resus. Nah, resus itu sendiri dibedain jadi dua, yaitu resus negatif dan resus positif. Untuk perbedaannya sendiri, resus positif memiliki antigen dan memiliki genotip resus positif homozigot dan resus positif heterozigot. Sedangkan resus negatif tidak memiliki antigen dalam eritrositnya dengan genotip resus negatif homozigot. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus, yaitu jika wanita resus negatif menikah dengan pria resus positif heterozigot, apa yang akan terjadi? Nah, kita silangin dulu antara wanita yang memiliki resus negatif dengan pria yang memiliki resus positif heterozigot. Akan menghasilkan keturunan yang memiliki resus positif dan resus negatif dengan kemungkinan 50%. Kasus yang pertama, jika kehamilan pertama ibu resus negatif mengandung anak resus positif dari ayah, darah ibu akan menghasilkan antibodi, tetapi itu tidak membahayakan bagi janin. Untuk kasus kedua, jika kehamilan kedua ibu memiliki RH negatif dan mengandung anak RH negatif, maka tidak menyebabkan adanya penyakit. Solusinya yaitu hindari pernikahan dengan wanita barat karena kebanyakan bangsa barat. Untuk solusi yang kedua yaitu memberi suntikan imunoglobulin pada wanita RH- setelah melahirkan anak pertama dengan resus positif. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah yang ditimbulkan akibat perbedaan dari resus tersebut? Ya, mungkin bisa dihindari dengan menikah sesama resus, maksudnya. Kalau nikah ditanya dulu resusnya apa. Nah, ya mungkin itu pentingnya saat menikah tuh harus cek darah dulu biasanya kan sebelum melakukan pernikahan. Oh, Ya, dengerin kesehatan dulu. yang mau nikah dengerin. Jadi kita bisa tahu itu ya, darah pasangan kita itu apa gitu. Buat Darah biru boleh boleh banget terus ada darah biru. Terus ya itu tadi salah satu solusinya ya kalau udah menikah tapi terlanjur resusnya beda, biar setelah melahirkan anak kedua anaknya itu tetap selamat, yaitu diinjeksi rogam, injeksi imunoglobulin. Jadi biar antibodi yang di darah ibu itu nanti bisa netral gitu dan nggak menyebabkan erythroblastosis fetalis pada janin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup tidak ada. Oke. Jika sudah ada yang ingin ditanyakan lagi, itu saja penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Sekarang coba silahkan berkumpul, berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Sebelum kita masuk ke refleksi pembelajaran, ya berdiri berpasangan. Berdepan-depan. Apa jenisnya? Berhadapan. Tangannya terjangkau ya, harus terjangkau ya tangannya. Terjangkau tangannya. Nah, sekarang yang dipakai tangan kanan. Semua ulurkan tangan kanan. Ulurkan kayak mau saling gitu. Udah, jangan saling. Oh iya, oke. Ya. Kita akan main tepuk hitam hijau. Hitam hijau. Kalau ustazah bilang hitam, berarti yang nepok ya. Yang kanannya ustazah. Yang kalau ustazah bilang hitam, yang nepok yang kanannya ustazah. Yang kirinya ustazah ngapain? Menghindar. Kalau ustazah bilang hijau, yang nepok yang kirinya ustazah, sebelah kiri saya, yang kanan menghindar. Paham? Paham ya? Oke, guys. Yang hitam
siap tangannya. Yang kalah nanti siapa yang jajain yang kalah ya. Jangan pasrah. 1, 2, siap-siap. Hirap Piko. Hirap. Jajain lo kamu nanti sekali lagi kena jajain. Ronde terakhir. Hirap. Baik teman-teman, dari 3 tema tadi ternyata kita sudah mendapat banyak hal ya. Tahu tentang apa aja tadi? Tentang thalassemia, golongan darah, resus. Ternyata kalau mau cari suami harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih demi keamanan keturunan kita. Nggak terasa ya setengah jam. Nah, dari ketiga tadi yang pertama, thalassemia itu apa tadi? Bawaan darah merah. Apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit thalassemia tadi? Transfusi. Menghindari. Namanya penyakit keturunan berarti Ngapain? Tidak nikah tidak nikah. Nikah sama siapa? Itu yang salah ya, saya luruskan. Gitu ya, namanya penyakit keturunan itu karena mutasi ya. Caranya gimana? Ya menikah dengan yang tidak thalassemia. Aku sama-sama pembawa thalassemia, nanti anaknya juga bakalan thalassemia. Ya kan? Murah sih kok, tapi udah jangan ganti yang lain aja, kasih proposal thalassemia pembawa gitu ya. Nah, jadi caranya adalah memperhitungkan pernikahan lagi-lagi ya teman-teman. Kemudian sistem resus tadi saya dengar sistem resus itu dia tidak boleh kalau ibunya itu negatif, itu kan ya, karena resus negatif itu dia punya apa? Antibodi yang berbahaya untuk janin yang resus positif. Nah, jangan khawatir teman-teman. Resus negatif itu dimiliki oleh orang-orang Eropa. Banyak orang-orang Eropa. Kalaupun di Indonesia ada, loh tadi ada yang golongan darah resus negatif. Nanti cek lagi ya. Tapi dia beneran apa harus dari bule Ustazah. Dari Arab gitu ya Nah ya. Amin ya. Udah benar kalau sudah positif. Udah bener. Dibikin positif. Jangan khawatir, gak apa-apa ya. Karena kan tadi udah ada obatnya kata kelompok buat tadi ya tentang resus. Kalau kita perempuan timur itu tidak masalah kita nikah sama bule karena kita kan positif. Takutnya yang berbahaya itu ketika ibunya negatif. Jadi wanita bule nikah sama orang timur Indonesia kata-kata gitu ya, itu berbahaya. Tapi kan sudah ada pengobatan ternyata ya dengan netralisasi. Kemudian kelompok selanjutnya sistem ABO. Sistem ABO. Ternyata kalau bapak ibunya AB belum tentu anaknya AB. Caranya gimana biar donornya aman? Caranya gimana biar donornya aman? Dengan mentaati diagram donor darah tadi ya teman-teman. Nah, baik. Setelah belajar tadi coba saya mau tanya pengetahuan baru apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Katakan. Mbak Isti ya. Jadi
pengetahuan baru yang saya dapat dari pembelajaran hari ini itu bagaimana cara menggolongkan darah. Jadi ada yang cara ABAB sama ada yang resus tadi itu. Iya, Jadi ada dua, ada yang bisa pakai resus dan pakai HB. Terus ada lagi? Tidak ada. Langsung yang kedua. Dengan pengetahuan baru itu, hal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dari pasangan-pasangan Oh, betul itu. Pasangan sesama Yesus. Intinya pokoknya waspada ya. Makanya kalau orang Jawa bilang bobot bibit bebet, ternyata betul ya. Oh, harus diperhitungkan dia itu aku resusnya apa, dia resusnya apa. Ternyata berbeda. Ini aja jelas Ustazah itu kan hamil, terus melahirkan. Aku kok bayiku itu B, ternyata juga ikut kuning. Jadi sekarang memang ada efek begitu, tapi mungkin kuningnya itu tingkatannya berbeda gitu ya. Sampai besar itu masih kuning. Enggak sampai besar kuning. Ya, berbedanya kuning mangsat sih kayak aku. Kuning karena eritrositnya ternyata ketidakcocokan tadi loh, sehingga saling terjadi aglutinasi. Nah, selesai sudah pelajaran hari ini teman-teman. Nah, alhamdulillah tadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dari pelajaran hari ini, sudah menemukan solusinya teman-teman. Senantiasa bersyukur karena apa? Semua yang diberikan oleh Allah sudah sekarang, nggak ada yang thalassemia kan? Alhamdulillah. Badannya sehat semua. Dan itu tidak bisa kita setting. Allah yang menentukan itu. Selagi kita diberi sehat, selagi kita diberi tubuh yang bukan, tidak ada kelainan. Bayangkan kalau kita thalassemia, ya Allah, kan? Masih hari itu luar biasa. Maka dari itu kata Allah, dan tidak dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar kamu beribadah kepadaku. Jadi kita belajar dari sel eritrosit apa tadi? Dia disuruh jadi pengikat oksigen. Dia balela enggak? Apa ya? Membangkang enggak? Enggak. Dia disuruh bunuh penyakit. Dia balela enggak? Enggak. Dia taat. Kita belajar dari darah, ya, sel darah. Dia taat. Maka dari kita sebagai hamba harus taat. Tugas kita hanya beribadah. Oke, tepuk tangan buat minggu depan masih ketemu tentang sistem peredaran darah lagi dengan subtema yang berbeda. Tidak ada pertanyaan? Terima kasih atas hari ini teman-teman, dan Ustazah doakan kalian nanti jadi cita-cita yang kalian idam-idamkan tercapai. Amin. Kedokteran, yang mau ke UI, yang mau, pokoknya doa terbaik buat kalian ya.